Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fajar, selaku owner dari Bersama di sini. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu Bersama di sini. Bersama di sini adalah salah satu coffee shop yang berada di daerah Jakarta Timur, lebih tepatnya di daerah Cibubur. Lalu yang pertama saya akan memperkenalkan para tim yang menjadi partner saya saat berbisnis. Yang pertama saya sendiri, yaitu Rizky Fajar sebagai tim leader dari jurusan Public Relations Universitas Mercubuana. Yang kedua ada Theo Prasandika sebagai tim marketing dari jurusan Komunikasi Universitas Tarumanegara. Lalu terakhir ada Ramadan sebagai tim marketing dari jurusan Teknik Mesin Universitas Yudha Dharma. Lalu di sini saya akan memperkenalkan dosen pengampu saya, yaitu Agus Supriyanto, sarjana ekonomi, magister ilmu komunikasi, dosen dari Universitas Mercubuana Karanggan, Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan problem dari bisnis yang kami jalani. Banyaknya para pesaing bisnis kedai kopi di zaman ini, kami harus menciptakan inovasi rasa kopi yang lebih bervariasi sehingga menjadi daya tarik konsumen terhadap kedai kopi kami. Lalu ada solusi yang kami berikan untuk bisnis kami. Yang pertama adalah keamanan dan kenyamanan tempat menjadi prioritas, karena dua hal ini menjadi hal utama bagi kami untuk menjadikan solusi agar tempat kami menjadi pilihan untuk mereka yang ingin sekedar bersantai atau berkumpul bersama teman. Kami harus memberikan pelayanan yang sangat baik agar pelanggan menjadikan tempat kami menjadi favorit. Lalu ada rasa dan kualitas bahan baku yang selalu kami utamakan saat penyajian. Mungkin di sekitaran kedai kopi kami banyak berdiri pesaing kopi yang cukup menjadi ancaman bagi bisnis kami jalani. Maka dari itu, kami selalu menciptakan ide menu yang berbeda dari kedai kopi lainnya, serta kami selalu menggunakan biji kopi pilihan yang berkualitas untuk customer kami. Di sini kami ada target customer kami. Yang pertama ada umur 15 sampai 25 tahun. Lalu ada umur 26 sampai 30 tahun. Lalu ada umur 31 sampai 50 tahun. Target market kami mempunyai target market ke semua kalangan. Akan tetapi kami mempunyai target market utama, yaitu anak muda berumur 15 sampai 25 tahun yang masih memiliki jiwa bergaul yang sangat besar. Bisa dapat dilihat dari presentasi yang sudah saya gambarkan. Lalu saya ada targeting. Targeting yang kami harapkan diantaranya adalah yang pertama melakukan promosi sebanyak-banyaknya agar coffee shop kami banyak dikenal orang-orang dengan memanfaatkan fitur akun bisnis berbayar di Instagram. Menjadi target kita dalam memanfaatkan beberapa teman yang berprofesi menjadi artis ataupun influencer. Yang kedua, memperluas tempat. Ini merupakan target kami selanjutnya karena ini bisa menjadi faktor pada saat orang lain ingin mencari tempat nongkrong. Karena semakin luas tempat kami, semakin banyak orang yang dapat berkunjung. Lalu di sini ada marketing sizing. Market sizing terbagi menjadi 4. Yang pertama, potential available market. Membuka usaha bisnis coffee shop mungkin sudah banyak, tetapi kedepannya kami akan menciptakan menu dan rasa yang belum ada di sekitaran coffee shop kami, sehingga akan menjadi senjata kami dalam menjalani bisnis ini. Lalu yang kedua ada total addressable atau available market, atau bisa disebut TAM. Berapa banyak pelanggan di pasar inti yang membutuhkan produk kami bisa dilihat dari target customer yang kira-kira pelanggan kami adalah penikmat kopi atau pecinta kopi. Lalu yang ketiga ada service available market atau SAM, bagian pelanggan dari total addressable market atau TAM yang sebenarnya dapat dijangkau. Artinya, indeks ini menunjukkan volume pelanggan yang siap membeli produk dalam kategori yang sama seperti bisnis milik kami. Lalu yang terakhir ada serviceable and obtainable market atau SOM. Bagian dari SAM yang ingin dapat diduduki oleh perusahaan yang kami miliki dapat mempertimbangkan pengembangan strategis pasar dan tindakan pesaing. Lalu di sini ada para kompetitor dan positioning kami. Di sini ada Teras Rumah Nenek, lalu ada Kombinako, Kopi Kenangan, Kopi Kultur, Forestry, dan Janji Jiwa. Di sini adalah beberapa kompetitor yang berada di dekat kedai kopi kami. Lalu di sini ada bisnis model. Yang pertama ada partnership. Yang pertama ada supermarket, yang kedua pemasok bahan baku, yang ketiga supplier susu UKT, yang keempat supplier es batu, yang kelima supplier biji kopi. Lalu yang kedua ada key activities. Yang pertama menjual aneka ragam minuman dan makanan. Yang kedua pencatatan pengeluaran dan pemasukan. Yang ketiga key research, yaitu yang pertama ada pegawai, mesin kopi, bahan pokok, alat kopi manual, dan furniture.
Lalu ada channel promosi melalui sosial media. Yang kedua ada menggunakan influencer. Yang ketiga customer relationship. Yang pertama ada suara konsumen, yang kedua sosial media Instagram. Lalu ada customer segment. Yang pertama ada remaja, dewasa, masyarakat bawah, menengah, dan atas. Lalu ada value proposition coffee shop. Konsep coffee shop kami memiliki konsep yang industrialis dan modern. Lalu ada berbagai macam rasa kopi dan memiliki harga yang bervariasi namun sesuai dengan ekspektasi. Yang keempat adalah tester dari customer. Lalu ada cost structure, biaya bahan pokok harian, biaya pegawai, biaya peralatan, dan biaya listrik dan penunjang lainnya. Lalu ada yang terakhir ada revenue streams atau kami ini menyediakan penjualan minuman dan makanan. Lalu di sini adalah milestone. Jadi ada 3 fase. Yang pertama fase 1 itu adalah fase di 1 bulan pertama sampai ketiga. Nah, di sini kami membuka usaha coffee shop dengan beraneka rasa dan metode. Lalu memperkenalkan usaha kami kepada kerabat terdekat dan orang-orang sekitar. Fase ini disebut sebagai fase soft opening. Lalu yang fase kedua itu adalah pada bulan keempat dan bulan ke-8. Nah, di sini kami melakukan perbaikan secara keseluruhan dan menemukan ide atau inovasi untuk menambah menu makanan ataupun minuman. Lalu yang ketiga melakukan promosi via sosial media Instagram. Lalu di fase kedua ini kami melakukan grand opening. Nah, di fase ketiga di bulan ke-8 sampai ke-12 kami mendapatkan pelanggan tetap serta banyak yang tahu. Lalu kami dapat membuka cabang dengan cara franchise. Nah, di sini adalah funding needs and allocation. Nah, di sini alokasi yang kami butuhkan untuk marketing adalah 1.360.000. Lalu ada working capital yaitu 5 juta. Lalu ada recruitment 3.640. Jadi per karyawan itu kita gaji dalam total per hari itu adalah 70.000. Lalu di sini ada capex sekitar 130 juta dan product development ada 125 juta. Jadi total yang kami butuhkan itu adalah 285 juta. Nah, di sini ada marketing and customer acquisition. Acquisition adalah proses untuk mendatangkan customer atau klien baru ke bisnis. Tujuannya untuk menciptakan strategi acquisition yang sistematis dan berkelanjutan serta dapat beradaptasi mengikuti tren dan perubahan. Maka dari itu, coffee shop kami akan berusaha melakukan promosi via sosial media dan melakukan perubahan pada fasilitas serta membuat menu yang berbeda agar bisnis kami menjadi daya tarik tersendiri. Lalu yang kedua ada conversion, yang berarti pencapaian sebuah tujuan dari kampanye pemasaran. Jika dalam sebuah website, conversion yang dimaksud itu adalah saat pengunjung website mengunjungi website kami, mereka tidak hanya berkunjung tapi juga menjadi goals dari suatu bisnis. Maka dari itu kami akan memperkenalkan usaha kami yang lebih menarik. Lalu yang terakhir ada retention, berfokus pada repeat purchase dari customer atau pelanggan. Tujuan utamanya adalah membuat repeat customer membeli lagi secara berulang, sehingga kami akan memberikan kualitas bahan yang lebih baik serta fasilitas yang mendukung agar pelanggan kami merasa puas dengan pelayanan yang kami berikan. Nah, di sini kami menyediakan kontak details atau kontak person yang dapat kalian kunjungi atau hubungi. Kami memiliki alamat yaitu di Jalan Jambore, Villa Cibubur Indah, Kafling 6, nomor 6. Nah, di sini ada nomor pribadi saya jika kalian berminat untuk membuka franchise. Dan di sini ada email pribadi saya yaitu rizky.fajar@rizkym12@gmail.com. Dan di sini kami memiliki sosial media yaitu bersama titik di sini. Oke. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.